Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita masih membahas tentang kas kecil, yaitu kas kecil part 2. Dan di sini kita akan membahas bagaimana pembuatan laporan daripada kas kecil. Oke? Kita lanjutkan. Kalian perhatikan semua di sini, ini adalah bentuk dari laporan kas kecil. Sebetulnya untuk bentuk dari laporan kas kecil itu macam-macam, tergantung dari kebiasaan dari suatu perusahaan. Ya, ada yang berbentuk stafel, ada yang berbentuk kontrol, kemudian ada lagi yang berbentuk tabelaris. Nah, seperti di contoh Bu Lastri ini adalah namanya berbentuk tabelaris, yaitu berbentuk tabel-tabel seperti ini yang banyak, dan ini dikatakan dengan bentuk tabelaris. Oke. Kemudian untuk kepala dari kas kecil, kepala dari laporan kas kecil ini adalah nama perusahaan tempat kita bekerja atau disesuaikan dengan soalnya. Berikutnya yaitu laporan kas kecil. Nah, untuk nama perusahaan dan kata-kata laporan kas kecil ini kita buat dengan huruf kapital semua. Dan untuk kata-kata laporan kas kecil harus kita bold. Kemudian di baris yang ketiga itu adalah periode pembuatan kas kecil. Di sini yang huruf kapital atau huruf besar, yang pangkal atau depan-depannya saja. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang sisi sebelah kiri, kita perhatikan di sini, kita tulis yaitu dengan kata-kata debit. Kemudian yang sisi sebelah kanan ini kita tulis dengan kata-kata kredit. Selanjutnya kita buat adalah kepala kolom. Nah, ini adalah kepala kolom dari laporan kas kecil. Terdiri dari tanggal, keterangan, nomor bukti, pemasukan, pengeluaran, dan selanjutnya adalah perkiraan yang didebet. Untuk perkiraan yang didebet ini adalah semua pengeluaran-pengeluaran kas kecil yang terjadi. Terdiri dari konsumsi, transportasi, ATK, abodemen iklan, abodemen listrik, dan lain-lain. Nah, ini dari mana datangnya untuk perkiraan yang didebat atau nama-nama perkiraan yang didebat? Ini harus disesuaikan dengan soal. Nah, sekarang kita lihat soalnya Bu Lastri apa kira-kira. Nah, kita perhatikan ini adalah soal dari kas kecil yang akan Ibu buat. Yaitu terdiri dari konsumsi, yang 501 adalah konsumsi, 502 adalah transportasi, 503 adalah ATK, 504 adalah abodemen iklan, 505 adalah abodemen listrik, dan 506 adalah lain-lain. Nah, ini kita perhatikan lagi di form dari laporan kas kecil, sudah sesuai ya Dek ya. Nah, ini kita tulis sesuai dengan apa maunya soal atau apa instruksinya dari soal. Nah, untuk kepala kolom, nah ini kita abu-abu supaya tampilannya lebih cantik lagi. Nah, di abu-abu, kemudian yang tulisannya ini, tanggal, keterangan sampai sebelah kanan ini kita bold atau kita tebalkan. Oke? Nah, selanjutnya kita buat transaksinya lagi. Kita perhatikan soal dari kas kecil ini. Kita perhatikan. Nah, ini adalah soal kas kecilnya. Ya. Kita perhatikan, saudara mengelola transaksi keuangan setiap bulan sebesar 12 juta rupiah. Berarti ini adalah impres 12 juta rupiah. Selama bulan Februari 2018, maka pengeluaran-pengeluaran seperti catatan di bawah ini. Nah, kita harus memasukkan ke dalam petty cash book impres dengan saldo bulan sebelumnya. Berarti ini kan transaksi yang akan kita buat kas kecilnya yaitu bulan Februari. Sedangkan saldo sebelumnya yaitu saldo bulan Januari masih ada sisa yaitu 1 juta rupiah. Impresnya adalah 12 juta rupiah. Kira-kira berapa besar pengisian kembali? Ingat, impres 12 juta rupiah, saldo bulan yang lalu masih ada 1 juta rupiah. Berarti pengisian kembalinya adalah 11 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah tambah 11 juta rupiah hasilnya adalah 12 juta rupiah. Mari kita lihat di laporan kas kecilnya. Kita perhatikan.
Tanggal 1 saldo kas kecil 1 juta rupiah. Perhatikan di sini, ini adalah 1 juta rupiah. Oke, kemudian masih tanggal 1 itu juga kita melakukan pengisian kembali. Pengisian kembalinya adalah 11 juta rupiah. Karena impresnya adalah 12 juta rupiah. 1 juta rupiah tambah 11 juta, maka dapatnya adalah 12 juta rupiah. Nah, kita perhatikan. Ada yang terlupa oleh Ibu tadi, untuk kolom pemasukan dan kolom pengeluaran supaya tampilannya bagus gitu, kita buat yang sama ya Dek. Jadi caranya kita bold dulu seperti ini. Setelah kita bold, kemudian kita klik kanan, ada panah ya di atas seperti itu. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita kolom width. Kolom width ini kita harus sesuaikan. Ini 50 misalnya, tulis diganti menjadi 45 seperti itu ya. Oke. Jadi sama-sama. Nah, itu sama besarnya. Nah, untuk perkiraannya di debit juga seperti itu Dek, biar tampilannya cantik. Jadi untuk perkiraan di debit ini kolomnya sama semua ya. Kita buat supaya tampilannya lebih cantik semua. Kita blok dulu, kemudian ada panah gitu di atas. Kita klik kanan, kolom width seperti ini. Nah, seperti itu. Misalnya Ibu jadikan ini seperti misalnya 38. Contohnya ya. Oke, nah seperti itu. Jadi ini adalah kolom untuk perkiraannya di depan udah sama semua, untuk kolom pemasukan dan pengeluaran sudah sama semua. Jadi tampilan kolomnya lebih cantik dibanding kalau kolomnya tidak beraturan ukurannya. Nah, seperti itu. Itu ya Dek ya. Nah, sekarang saldo sudah kita isi. Pengisian kembali juga sudah kita isi. Nah, sekarang apa saja transaksi pengeluaran yang ada di kas kecil? Nah, mari kita lihat soal-soal berikutnya. Oke, ini soal yang di atas sudah kita masukkan ke dalam laporan. Berikutnya untuk perkiraan yang di debit juga sudah ya, perkiraan yang akan di debit atau akun-akun pengeluarannya sudah kita masukkan ke dalam kolomnya. Berikutnya masuk ke soal. Kita perhatikan. Tanggal 1 Februari membayar iklan harian kedaulatan rakyat Rp450.000. Berarti ini ada pengeluaran. Mari kita lihat atau masukkan ke dalam laporan kas kecil. Masih tanggal 1 Februari, di sini kita tulis 1. Kemudian di sini iklan ya, iklan AR ya. Nah, ini adalah pertama sekali kita melakukan pengeluaran, berarti nomor buktinya 01 atau 1 saja juga boleh. Nah, di sini tidak diisi karena ini ada pengeluaran, maka di kolom pengeluaran kita isi sebesar, kita perhatikan ya Dek, berapa tadi? Rp450.000, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita isi. Maka di sini ya, sudah terisi pengeluaran. Kemudian kita perhatikan iklan. Nah, iklan kemana perginya di sini ya Dek ya. Nah, ini kita tinggal kopikan saja. Kita perhatikan ini. Copy, klik kanan, copy. Kita masukkan ke iklan. Nah, ini iklan. Kita pastekan. Ya, paste. Sudah. Ya, yang lain dibiarkan saja. Berarti di sini pengeluaran iklan sebesar 450.000, kita masukkan ke perkiraan yang di debit di iklan 450.000. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, kita perhatikan soal yang kedua. Ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu tanggal 2 Februari. Nah, ini kita tandai dulu. Tanggal 2 Februari membeli konsumsi rapat 750.000. 2 Februari. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Excel tadi. Tanggal 2 ya, di sini kita tulis keterangannya adalah kita membeli konsumsi, berarti ini transaksi nomor 2, nomor bukti 2 di pengeluaran ya, sebesar Rp Rp750.000. Oke, benar ya, soalnya tadi 750, benar, Rp750.000. Oke, sudah. Kemudian ini kita kopikan, copy ke konsumsi. Nah, konsumsi ini di sini, ini konsumsi ini. Nah, kita kopikan di sini. Ya, paste. Nah, seperti itu. Sudah jadi 2 transaksi. Kita kembali lagi ke soal. Soal yang ketiga. Kita perhatikan soal yang ketiga. Kita tandai dulu mana yang sudah kita masukkan ke dalam laporan. Tanggal 2 Februari, masih tanggal 2 Februari membayar pendaftaran seminar untuk 3 orang. Ya, untuk 3 orang, 1 orangnya adalah Rp300.
Rp300.000. Kalau A itu artinya untuk satu orang 300.000, berarti kalau untuk 3 orang kita kalikan. Itu ya Dek ya. Itu membayar pendaftaran seminar untuk 3 orang pada tanggal 2 Februarinya. Oke, kita kembali ke Excel tadi. Di sini masih tanggal 2 Februari. Nih, seminar. Nih, seminar untuk 3 orang. Ya. Ini nomor buktinya adalah 3. Ya, ini langsung kita kalikan. RP ya, 3 kali 3 adalah Rp900.000. Nah, oke, itu ya. Nah, di sini kita perhatikan bukan masuk konsumsi, bukan masuk transportasi, bukan masuk ATK, bukan masuk abodemen iklan dan abodemen listrik. Jadi ini masuk mana? Nah, ini adalah kita masukkan ke yang lain. Kita kopikan, kita masukkan, kita paste di lain-lain. Oke, demikian cara membuatnya. Nah, cukup praktis ya Dek ya. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke soal. Kita perhatikan nih. Tanggal 3 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas pimpinan Rp750.000. Nah, kita tandai dulu. 3 Februari ya, tiket pesawat untuk perjalanan dinas. Ya, Rp750.000. Kita kembali ke Excel tadi, tanggal 3 Februari, tiket pesawat ya, apa? Luarannya Rp750.000. Nah, itu kalau tiket pesawat itu adalah kita masukkan ke dalam transportasi. Ini kita kopikan, masuk ke dalam transportasi, paste di sini. Oke, sudah. Oke, kita masuk lagi ke soal. Tanggal 4 Februari membeli bloknot untuk acara rapat 50 buah seharga Rp15.000 per buah ya. Ini kita tandai dulu. Membeli bloknot berarti ini ATK ya. Membeli ATK sebanyak 50 buah. Bloknot 50 buah. Kita kembali ke Excel. Ya, tanggal berapa tadi Dek? Tanggal 4. Oke. Kita tulis tanggal 4. Ya, ATK atau bloknot. Bloknot. Berapa jumlahnya tadi? 50 buah. Bloknot 50 buah. Ya. Wah, ini lupa tadi Ibu mengisi nomor buktinya. Ini 4. Udah, ini nomor bukti kelima. Ya, ini RP. Langsung kita kalikan ya Dek. 50 kali. Soalnya satu buahnya tadi 15.000 ya. Kita kalikan dulu, nanti bisa kita cari di kalkulator HP juga bisa. Sebentar belas dicari dulu. Oke, berapa tadi Dek? Yaitu 50 kita kali Rp15.000 ya, 15.000 satunya ya. Nah, dengan berarti Rp750.000. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, di sini kita tulis Rp750.000. Nah, ini ya. Kemudian ini bloknot itu masuk ATK. Kita kopikan, masukkan ke ATK mana, kita cari perkiraannya di debit yang ATK. Di sini kita paste di sini. Oke. Nah, demikian. Nah, kemudian untuk tanggal 5 Februari ongkos transport pengiriman barang. Nah, perhatikan ini ada 150.000. Tanggal 5 Februari kita kembali lagi ke Excel. Nah, tanggal 5 pengiriman barang, ongkos pengiriman barang. Nah, ini nomor buktinya adalah yang ke-6, transaksi yang ke-6. Nah,
nomor ongkos pengiriman ya Dek ya, pengiriman barang. Nah ini dimasukkan ke yang lain-lain saja, jangan dimasukkan ke transportasi. Kalau transportasi adalah ongkos kita. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 5 Februari, ongkos pengiriman barang itu merupakan pengeluaran kita yang ke-6, yaitu kita perhatikan lagi soalnya, yaitu ongkos transport pengiriman barang, yaitu 150.000. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, 150.000 ini pengeluarannya adalah, kita tulis di sini, yaitu 150.000 rupiah. Seperti itu. Berhubung ini adalah bukan transportasi untuk pegawai atau pimpinan, ini adalah ongkos pengiriman barang. Ini kita masukkan ke dalam kolom lain-lain atau perkiraan di debit lain-lain. Sekarang kita kopikan yang 150.000 ini ke kolom lain-lain di sini. Kita pastekan. Nah, seperti itu ya, Dek. Nah, demikianlah pengisian laporan dari kas kecil ini seperti ini, dan selanjutnya kalian yang akan meneruskan sampai soal tersebut habis pada bulan tersebut. Jadi sampai habisnya soal, kalian yang melanjutkan yang lainnya sampai nanti akhirnya bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, nah seperti ini perusahaan yang beda ya Dek ya, perusahaannya yang beda. Ini adalah PT Guki. Nah, seperti ini. Kita tulis semuanya pengeluaran di sebelah sini, kemudian kita jabarkan sesuai dengan pengeluaran itu masuk mana, apakah masuk konsumsi, transportasi, dan seterusnya. Ini kan untuk soal yang berbeda. Kemudian setelah itu, nah di bawah ini kita bold atau garis bawah karena kita mau total jumlahnya. Kita bold besar, kemudian ini kita zoom. Jadi jumlah ini kita zoom, kita taruh di sini zoomnya ya. Nah, seterusnya. Jadi setiap perkiraan yang di depan ini kita jumlahkan, termasuk kita jumlahkan kolom penerimaan, kolom pengeluaran kita jumlahkan. Dapatlah jumlah di sini. Nah, pada jumlah di sini semuanya, kamu perhatikan deh, pada jumlah di sini semua, di bawahnya kita beri garis 2 seperti ini. Kamu perhatikan ini adalah garis 2. Nah, kamu perhatikan. Untuk penerimaan dan pengeluaran, ini adalah penerimaan, ini adalah pengeluaran. Kita kurangkan penerimaan ini, kita kurangkan dengan pengeluaran, berapa sisanya tinggal, ini adalah saldo di sebelah sini. Sehingga nanti hasilnya ini kita turunkan, ini 10 juta, ini tambah ini tetap 10 juta. Ini adalah balance antara sisi sebelah penerimaan dan sisi pengeluaran, karena adanya saldo atau sisa seperti itu. Dan selanjutnya sisa itu kita kopikan. Nah, masuk ke sebelah ini. Ini kan sisa akhir bulan, tanggal 30 Februari. Ini contohnya kayak tadi bulan Februari ya, atau ini bulan berapa seperti itu. Februari nggak ada tanggal 30 ya Dek ya, sampai tanggal 28 atau 29 seperti itu. Ini bulan berapanya, di akhir bulan saldonya. Nah, saldo ini kita bawa ke sebelah debit ya, sebelah debit atau sebelah penerimaan. Ini saldo. Nah, saldo sini adalah saldo pada awal bulan berikutnya. Jadi kita tulis di sini tanggal 1-nya seperti itu, saldo. Kemudian pengisian kembali untuk bulan berikutnya tanggal 1-nya. Nah, kita ambil aja. Kalau saldo ini kan tinggal copy dari sini Dek, sama masuk ke sini. Nah, kalau pengisian kembali, kalau sistem Impress kita tinggal copy berapa pengeluaran bulan yang kemarin, kita kopikan. Ini seperti ini. Nah, inilah pengisian kembali pada bulan berikutnya atau awal bulan berikutnya. Berarti ini adalah tertanggal tanggal 1, tanggal 1 kalau tanggalnya itu tidak merah. Nah, kalau tanggal 1-nya merah itu ini adalah tanggal 2 seperti itu. Nah, oke. Kemudian pada kaki laporan, kamu perhatikan. Ingat ya, di setiap jumlah kita harus garis 2. Garis 2 gitu ya. Kalau di atasnya ini kan garis tebal ya Dek ya, yang ini garis tebal. Kemudian di setiap jumlah ini adalah garis 2. Di sini ini garis 2 semua. Oke. Pada kaki laporan kamu perhatikan di sini adalah Yogyakarta, ini terakhir ya. Yogyakarta tanggal berapa itu kita buat. Boleh tanggal 30 akhir bulannya laporan ini dibuat, boleh paling telat itu awal bulannya. Jadi tanggal 1 bulan Julinya seperti itu. Nah, kalau ini tanggal 30 Juni berarti tanggal 1 Julinya seperti itu. Boleh ya. Nah, kalau seandainya tanggal 30-nya ini tanggal merah ya, tanggal 1 Julinya kita
dibuat atau dimajukan lagi menjadi tanggal 29 Juni seperti itu. Nah, kemudian ini nama kita masing-masing adalah jabatan kita sewaktu memegang kas kecil atau mengelola dana kas kecil, jabatan kita menjadi pemegang kas kecil. Jadi jangan sampai di soal itu Anda adalah sekretaris, kemudian di bawahnya ini adalah sekretaris. Nah, itu tidak benar. Sewaktu kita memegang kas kecil, nama kita di sini adalah pemegang kas kecil, bukan sekretarisnya. Oke? Berikutnya di sisi sebelah kirinya diketahui oleh pimpinan kita. Ini adalah nama pimpinan, ini adalah pimpinan. Oke, begitu cara membuat laporan kas kecil. Sangat gampang sekali dan sangat mudah sekali. Yang penting di dalam membuat laporan kas kecil kita harus hati-hati dalam penjumlahannya, karena disitulah nanti ketelitian kita di dalam pembuatan laporan kas kecil. Dibanding dengan laporan kas besar atau akuntansi lebih sulit dibanding bukan sulit ya, lebih rodok banyak apanya gitu, cara-caranya atau banyak transaksinya. Tetapi kas kecil ini hanya sedikit saja dan membuatnya tentu lebih gampang banding dengan membuat pembukuan yang lebih besar. Oke, demikian penjelasan dari Bu Lastri. Bu Lastri mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah pencerahan materi kas kecil untuk kalian. Akhirul kalam, Bu Lastri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu kita masih membahas tentang kas kecil, yaitu kas kecil part 2. Dan di sini kita akan membahas bagaimana pembuatan laporan daripada kas kecil. Oke, kita lanjutkan. Kalian perhatikan semua di sini, ini adalah bentuk dari laporan kas kecil. Sebetulnya untuk bentuk dari laporan kas kecil itu macam-macam, tergantung dari kebiasaan dari suatu perusahaan. Ya, ada yang berbentuk stafel, ada yang berbentuk kontrol, kemudian ada lagi yang berbentuk tabelaris. Nah, seperti di contoh Bu Lastri ini adalah namanya berbentuk tabelaris, yaitu berbentuk tabel-tabel seperti ini yang banyak, dan ini dikatakan dengan bentuk tabelaris. Oke. Kemudian untuk kepala dari kas kecil, kepala dari laporan kas kecil ini adalah nama perusahaan tempat kita bekerja atau disesuaikan dengan soalnya berikutnya, yaitu laporan kas kecil. Nah, untuk nama perusahaan dan kata-kata laporan kas kecil ini kita buat dengan huruf kapital semua. Dan untuk kata-kata laporan kas kecil harus kita bold. Kemudian di baris yang ketiga itu adalah periode pembuatan kas kecil. Di sini yang huruf kapital atau huruf besar, yang pangkal atau depan-depannya saja. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang sisi sebelah kiri kita perhatikan di sini, kita tulis yaitu dengan kata-kata debit. Kemudian yang sisi sebelah kanan ini kita tulis dengan kata-kata kredit. Selanjutnya kita buat adalah kepala kolom. Nah, ini adalah kepala kolom dari laporan kas kecil. Terdiri dari tanggal, keterangan, nomor bukti, pemasukan, pengeluaran, dan selanjutnya adalah perkiraan yang didapat. Untuk perkiraan yang didapat ini adalah semua pengeluaran-pengeluaran kas kecil yang terjadi. Terdiri dari konsumsi, transportasi, ATK, abodemen iklan, abodemen listrik, dan lain-lain. Nah, ini dari mana datangnya? Untuk perkiraan yang didapat atau nama-nama perkiraan yang didapat ini harus disesuaikan dengan soal. Nah, sekarang kita lihat soalnya Bu Lastri apa kira-kira. Kita perhatikan ini adalah soal dari kas kecil yang akan Ibu buat, yaitu terdiri dari konsumsi. Yang 501 adalah konsumsi, 502 adalah transportasi, 503 adalah ATK, 504 adalah abodemen iklan, 505 adalah abodemen listrik, dan 506 adalah lain-lain. Nah, ini kita perhatikan lagi di form dari laporan kas kecil. Kita sesuai ya Dek ya. Nah, ini kita tulis sesuai dengan apa
maunya soal atau apa instruksinya dari soal. Nah, untuk kepala kolom, nah ini kita abu-abu supaya tampilannya lebih cantik lagi. Nah, di abu-abu, kemudian yang tulisannya ini, tanggal, keterangan sampai sebelah kanan ini kita bold atau kita tebalkan. Oke? Nah, selanjutnya kita buat transaksinya lagi. Kita perhatikan soal dari kas kecil ini. Kita perhatikan. Nah, ini adalah soal kas kecilnya. Ya. Kita perhatikan, saudara mengelola transaksi keuangan setiap bulan sebesar 12 juta rupiah. Berarti ini adalah impres 12 juta rupiah. Selama bulan Februari 2018, maka pengeluaran-pengeluaran seperti catatan di bawah ini. Nah, kita harus memasukkan ke dalam petty cash book impres dengan saldo bulan sebelumnya. Berarti ini kan transaksi yang akan kita buat kas kecilnya yaitu bulan Februari. Sedangkan saldo sebelumnya yaitu saldo bulan Januari masih ada sisa yaitu 1 juta rupiah. Impresnya adalah 12 juta rupiah. Nah, kira-kira berapa besar pengisian kembali? Ingat, impres 12 juta rupiah, saldo bulan yang lalu masih ada 1 juta rupiah. Berarti pengisian kembalinya adalah 11 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah tambah 11 juta rupiah hasilnya adalah 12 juta rupiah. Mari kita lihat di laporan kas kecilnya. Kita perhatikan. Tanggal 1 saldo kas kecil 1 juta rupiah. Perhatikan di sini ini adalah 1 juta rupiah. Oke, kemudian masih tanggal 1 itu juga kita melakukan pengisian kembali. Pengisian kembalinya adalah 11 juta rupiah. Karena impresnya adalah 12 juta rupiah. 1 juta rupiah tambah 11 juta, maka dapatnya adalah 12 juta rupiah. Nah, kita perhatikan. Ada yang terlupa oleh Ibu tadi, untuk kolom pemasukan dan kolom pengeluaran, supaya tampilannya bagus, gitu, kita buat yang sama ya, Dek. Jadi, caranya kita bold dulu seperti ini. Setelah kita bold, kemudian kita klik kanan, ada panah ya di atas seperti itu. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita kolom width. Kolom width ini kita harus sesuaikan. Ini 50 misalnya, belas diganti menjadi 45 seperti itu ya. Oke. Jadi sama-sama. Nah, itu sama besarnya. Nah, untuk perkiraan yang di debit juga seperti itu, Dek, biar tampilannya cantik. Jadi, untuk perkiraan di debit ini kolomnya sama semua ya. Kita buat supaya tampilannya lebih cantik semua. Kita blok dulu, kemudian ada panah gitu di atas. Kita klik kanan, kolom width seperti ini. Nah, seperti itu misalnya Ibu jadikan ini seperti misalnya 38 contohnya ya. Oke, nah seperti itu. Jadi ini adalah kolom untuk perkiraannya di depan udah sama semua, untuk kolom pemasukan dan pengeluaran sudah sama semua. Jadi tampilan kolomnya lebih cantik dibanding kalau kolomnya tidak beraturan ukurannya. Nah, seperti itu. Itu ya, Dek ya. Nah, sekarang saldo sudah kita isi, pengisian kembali juga sudah kita isi. Nah, sekarang apa saja transaksi pengeluaran yang ada di kas kecil? Nah, mari kita lihat soal-soal berikutnya. Oke, ini soal yang di atas sudah kita masukkan ke dalam laporan. Berikutnya untuk perkiraan yang di debit juga sudah, ya, perkiraan yang akan di debit atau akun-akun pengeluarannya sudah kita masukkan ke dalam kolomnya. Berikutnya masuk ke soal. Kita perhatikan. Tanggal 1 Februari membayar iklan harian kedaulatan rakyat Rp450.000. Berarti ini ada pengeluaran. Mari kita lihat atau masukkan ke dalam laporan kas kecil. Masih tanggal 1 Februari. Di sini kita tulis 1. Kemudian di sini iklan ya. Iklan AR. Ya. Nah, ini adalah pertama sekali kita melakukan pengeluaran, berarti nomor buktinya 01 atau 1 saja juga boleh. Nah, di sini tidak diisi karena ini ada pengeluaran, maka di kolom pengeluaran kita isi sebesar, kita perhatikan ya, Dek, tadi Rp450.000, seperti itu. Oke. Nah, ini kita isi, maka di sini ya, sudah terisi pengeluaran. Kemudian kita perhatikan iklan. Nah, iklan kemana perginya di sini ya, Dek ya. Nah, ini kita tinggal kopikan saja. Kita perhatikan ini. Copy, klik kanan, copy. Kita masukkan ke iklan. Nah, ini iklan. Kita pastekan. Ya, paste. Sudah. Ya, yang lain dibiarkan saja. Berarti di sini pengeluaran iklan sebesar Rp450.000. Kita masukkan ke perkiraan yang di debit di iklan Rp450.000.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, kita perhatikan soal yang kedua. Ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu tanggal 2 Februari. Nah, ini kita tandai dulu. Tanggal 2 Februari membeli konsumsi rapat 750.000. 2 Februari. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Excel tadi. Ya. Nah, ini tanggal 2. Ya, di sini kita tulis keterangannya adalah kita membeli konsumsi. Berarti ini transaksi nomor 2, nomor bukti 2 di pengeluaran ya sebesar Rp 750.000. Ini benar ya, soalnya tadi 750.000 rupiah. Oke, sudah. Kemudian ini kita kopikan, kopi ke konsumsi. Nah, konsumsi ini di sini, ini konsumsi ini. Nah, kita kopikan di sini. Paste. Nah, seperti itu. Sudah jadi 2 transaksi. Kita kembali lagi ke soal. Soal yang ketiga. Kita perhatikan soal yang ketiga. Kita tandai dulu mana yang sudah kita masukkan ke dalam laporan. Tanggal 2 Februari, masih tanggal 2 Februari membayar pendaftaran seminar untuk 3 orang. Ya, untuk 3 orang, 1 orangnya adalah Rp300.000. Kalau A itu artinya untuk satu orang 300.000, berarti kalau untuk 3 orang kita kalikan. Itu ya Dek ya. Itu membayar pendaftaran seminar untuk 3 orang pada tanggal 2 Februarinya. Oke, kita kembali ke Excel tadi. Di sini masih tanggal 2 Februari. Nih, seminar. Nih, seminar untuk 3 orang. Ya. Ini nomor buktinya adalah 3. Ya, ini langsung kita kalikan. Rp. Ya, 3 kali 3 adalah Rp900.000. Itu ya. Nah, di sini kita perhatikan bukan masuk konsumsi, bukan masuk transportasi, bukan masuk ATK, bukan masuk abodemen iklan dan abodemen listrik. Jadi ini masuk mana? Nah, ini adalah kita masukkan ke yang lain. Kita kopikan, kita masukkan, kita paste di lain-lain. Oke, sekian cara membuatnya. Nah, cukup praktis ya Dek ya. Oke, udah selesai. Kita kembali ke soal. Perhatikan ini. Tanggal 3 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas pimpinan Rp750.000. Nah, kita tandai dulu. 3 Februari ya, tiket pesawat untuk perjalanan dinas. Ya, Rp750.000. Kita kembali ke Excel tadi. Tanggal 3 Februari. Tiket pesawat. Pesawat ya. Berapa? Pengeluarannya Rp750.000. Rp750.000. Nah, itu kalau tiket pesawat itu adalah kita masukkan ke dalam transportasi. Ini kita kopikan. Nah, masuk ke dalam transportasi. Paste di sini. Oke, sudah. Oke. Kita masuk lagi ke soal. Tanggal 4 Februari membeli bloknot untuk acara rapat 50 buah seharga 15.000 per buah ya. Ini kita tandai dulu. Membeli bloknot berarti ini ATK ya. Membeli ATK sebanyak 50 buah. Bloknot 50 buah. Kita kembali ke Excel. Ya, tanggal berapa tadi Dek? Tanggal 4. Oke, kita tulis tanggal 4 ya, ATK atau bloknot. Berapa jumlahnya tadi? 50 buah. Bloknot 50 buah ya. Wah, ini lupa tadi Ibu mengisi nomor buktinya. Ini 4. Dan ini nomor bukti kelima ya, ini RP. Langsung kita kalikan ya Dek, 50 kali, soalnya satu buahnya tadi 15.000 ya.
Kita kalikan dulu, nanti bisa kita cari di kalkulator HP juga bisa. Sebentar, belas cari dulu. Oke, berapa tadi dek? Yaitu 50 kita kali 15.000 rupiah ya, 15.000 satunya ya, nah dengan berarti 750.000 rupiah. Nah, kita kembali ke Excel. Di sini kita tulis 750.000 rupiah. Nah, ini ya. Kemudian ini blok note masuk ATK, kita kopikan, masukkan ke ATK mana kita cari perkiraannya di debit yang ATK. Di sini kita paste di sini. Oke. Nah, demikian. Nah, kemudian untuk tanggal 5 Februari ongkos transport pengiriman barang. Nah, kita perhatikan ini ada 150.000 tanggal 5 Februari. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, tanggal 5 pengiriman barang, ongkos pengiriman barang. Nah, ini nomor buktinya adalah yang ke-6, transaksi yang ke-6. Nah, nomor ongkos pengiriman barang. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 5 Februari ongkos pengiriman barang itu merupakan pengeluaran kita yang ke-6, yaitu kita perhatikan lagi soalnya, yaitu ongkos transport pengiriman barang yaitu 150.000. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, 150.000 ini pengeluarannya adalah, kita tulis di sini, yaitu 150.000 rupiah. Nah, seperti itu. Berhubung ini adalah bukan transportasi untuk pegawai atau pimpinan, ini adalah ongkos pengiriman barang. Ini kita masukkan ke dalam kolom lain-lain atau perkiraan di debat lain-lain. Sekarang kita kopikan yang 150.000 ini ke kolom lain-lain. Di sini kita pastekan. Nah, seperti itu ya dek. Nah, demikianlah pengisian laporan dari kas kecil ini seperti ini, dan selanjutnya kalian yang akan meneruskan sampai soal tersebut habis pada bulan tersebut. Jadi sampai habisnya soal, kalian yang melanjutkan yang lainnya sampai nanti akhirnya bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, nah seperti ini perusahaan yang beda ya dek ya, perusahaannya yang beda. Ini adalah PT Kuki. Nah, seperti ini. Kita tulis semuanya pengeluaran di sebelah sini, kemudian kita jabarkan sesuai dengan pengeluaran itu masuk mana, apakah masuk konsumsi, transportasi, dan seterusnya. Ini kan untuk soal yang berbeda. Kemudian setelah itu, nah di bawah ini kita bold atau garis bawah karena kita mau total jumlahnya. Kita bold besar, kemudian ini kita zoom. Jadi jumlah ini kita zoom, kita taruh di sini zoomnya ya. Nah, seterusnya. Jadi setiap perkiraan yang di depan ini kita jumlahkan. Termasuk kita jumlahkan kolom penerimaan, kolom pengeluaran kita jumlahkan. Dapatlah jumlah di sini. Nah, pada jumlah di sini semuanya kamu perhatikan deh, pada jumlah di sini semua, di bawahnya kita beri garis 2 seperti ini. Kamu perhatikan ini adalah garis 2. Nah, kamu perhatikan untuk penerimaan dan pengeluaran, ini adalah penerimaan, ini adalah pengeluaran. Kita kurangkan penerimaan ini, kita kurangkan dengan pengeluaran, berapa sisanya tinggal, ini adalah saldo di sebelah sini, sehingga nanti hasilnya ini kita turunkan, ini 10 juta, ini tambah ini tetap 10 juta. Ini adalah balance antara sisi sebelah penerimaan dan sisi pengeluaran, karena adanya saldo atau sisa seperti itu. Dan selanjutnya sisa itu kita kopikan. Nah, masuk ke sebelah ini. Ini kan sisa akhir bulan, tanggal 30 Februari. Ini contohnya kayak tadi bulan Februari ya, atau ini bulan berapa seperti itu. Februari nggak ada tanggal 30 ya deh ya, sampai tanggal 28 atau 29 seperti itu. Ini bulan berapanya, di akhir bulan saldonya. Nah, saldo ini kita bawa ke sebelah debit ya, sebelah debit atau sebelah penerimaan. Ini saldo. Nah, saldo sini adalah saldo pada awal bulan berikutnya. Jadi kita tulis di sini tanggal 1-nya seperti itu, saldo. Kemudian pengisian kembali untuk bulan berikutnya tanggal 1-nya. Nah, kita ambil aja. Kalau saldo ini kan tinggal copy dari sini deh, sama masuk ke sini.
Nah, kalau pengisian kembali, kalau sistem Impress kita tinggal copy berapa pengeluaran bulan yang kemarin, kita kopikan seperti ini. Nah, inilah pengisian kembali pada bulan berikutnya atau awal bulan berikutnya. Berarti ini adalah tertanggal tanggal 1, tanggal 1 kalau tanggalnya itu tidak merah. Nah, kalau tanggal 1-nya merah ini adalah tanggal 2 seperti itu. Nah, oke. Kemudian pada kaki laporan, kamu perhatikan. Ingat ya, di setiap jumlah kita harus garis 2. Garis 2 gitu ya. Kalau di atasnya ini kan garis tebal ya Dek ya, yang ini garis tebal. Kemudian di setiap jumlah ini adalah garis 2. Di sini ini garis 2 semua. Oke. Pada kaki laporan kamu perhatikan di sini adalah Yogyakarta, ini terakhir ya. Yogyakarta tanggal berapa itu kita buat. Boleh tanggal 30 akhir bulannya laporan ini dibuat, boleh paling telat yaitu awal bulannya. Jadi tanggal 1 bulan Julinya seperti itu. Nah, kalau ini tanggal 30 Juni berarti tanggal 1 Julinya seperti itu. Boleh ya. Nah, kalau seandainya tanggal 30-nya ini tanggal merah ya, tanggal 1 Julinya kita buat atau dimajukan lagi menjadi tanggal 29 Juni seperti itu. Nah, kemudian ini nama kita masing-masing adalah jabatan kita sewaktu memegang kas kecil atau mengelola dana kas kecil, jabatan kita menjadi pemegang kas kecil. Jadi jangan sampai di soal itu Anda adalah sekretaris, kemudian di bawahnya ini adalah sekretaris. Nah, itu tidak benar. Sewaktu kita memegang kas kecil, nama kita di sini adalah pemegang kas kecil, bukan sekretarisnya. Oke. Berikutnya di sisi sebelah kirinya diketahui oleh pimpinan kita. Ini adalah nama pimpinan, ini adalah pimpinan. Oke, begitu cara membuat laporan kas kecil. Sangat gampang sekali dan sangat mudah sekali. Yang penting di dalam membuat laporan kas kecil kita harus hati-hati dalam penjumlahannya, karena disitulah nanti ketelitian kita di dalam pembuatan laporan kas kecil. Dibanding dengan laporan kas besar atau akuntansi lebih sulit dibanding, bukan sulit ya, lebih rodok banyak apanya gitu, cara-caranya atau banyak transaksinya. Tetapi kas kecil ini hanya sedikit saja dan membuatnya tentu lebih gampang banding dengan membuat pembukuan yang lebih besar. Oke, demikian penjelasan dari Bu Lastri. Bu Lastri mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah pencerahan materi kas kecil untuk kalian. Akhirul kalam, Bu Lastri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dan tetap semangat.